Assalamualaikum Bu Winda. Waalaikumsalam Bu Is. Bu Winda tadi sepertinya habis call saya nggih. Maaf Bu tadi saya kebetulan ada di belakang. Eh, Inggih Bu Is, tadi saya ada kepentingan dengan jenengan. Mhm. Apakah Bu Is ada waktu luang untuk saya? Alhamdulillah free nih Bu. Nggih monggo. Ada ada yang ingin Bu Winda sampaikan? Terima kasih Bu Is. Saya ingin menceritakan permasalahan yang saya hadapi di kelas Mhm. ketika melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Oh begitu ya Bu. Eh, ini nih ya, sebelum kita lanjutkan nggih, saya ingin tanya ke Bu Winda. Akhir dari obrolan kita kali ini nanti apa Bu yang ingin Ibu Winda harapkan? Nah, saya ingin mendapatkan solusi, bagaimana, cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu ya, yang akan saya lakukan berikutnya ini ya, bisa Mhm. berjalan dengan lancar dan, mencapai tujuan yang saya harapkan. Menurut Bu Indah, tolak ukur keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Kalau menurut saya, Mmm. tolak ukur keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi itu adalah, pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Jadi bisa meng-cover, kebutuhan belajar murid yang unik, yang beraneka ragam. Di mana dalam prosesnya itu, pembelajaran ini berjalan dengan baik, serta tujuan daripada pembelajaran ini bisa tercapai dengan maksimal. Kira-kira seperti itu, Bu Is. Begitu ya. Jika saya punya skor nih Bu ya, antara 1 sampai 10, selama ini yang sudah Ibu lakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu Winda, sudah ada di nomor berapa? Mungkin, karena ini pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya yang sekarang ini tergolong baru bagi Iya, murid saya, sepertinya, ada di angka 6, Bu Is. angka 6. Iya, Bu Winda kalau boleh tahu Iya. pegang di kelas berapa saat ini Bu? Oh, saya memegang kelas 4, Bu Is. Jadi ini, masa-masa peralihan Iya iya. dari kelas rendah ke kelas tinggi. Nah, Harapan Bu Winda nanti setelah kita ngobrol-ngobrol seperti ini dan menemukan sebuah solusi, anak-anak bisa meningkat di level berapa Ibu? ah, kalau untuk harapan saya, Bu Is ya, Ya. ke depannya Mhm itu minimal 8 lah, Bu Is. Karena ini anak-anak baru mengenal apa itu mhm. diferensiasi. Jadi, tidak muluk-muluk saya, karena memang, tempat saya mengajar itu termasuk daerah pedesaan, di mana kondisi Mhm. lingkungan orang tua Iya ini, terhadap pendidikan anaknya, mmm, eee, kurang mendukung dan terlalu cuek gitu. Yang penting anaknya sekolah gitu. Jadi minimal iya. meningkat ke level 8 sudah, Bu Is. Kalau lebih ya alhamdulillah. Baik Bu Winda, itu tadi harapan Bu Winda nggih. Saya ingin dengar sebenarnya permasalahan yang Ibu Winda hadapi ketika Ibu memberlakukan pembelajaran berdiferensiasi yang membuat Ibu Winda galau itu seperti apa Ibu? Nah ini, awalnya saya kan melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ini untuk memenuhi Mmm, tugas saya sebagai iya. CGP ya di Iya modul iya. 2.1 Bu Is. Nah di Iya. situ saya sudah merancang modul ajar berdiferensiasi dengan memetakan kebutuhan belajar murid ini, sesuai dengan tingkat pemahaman terhadap bacaan. Jadi Mhm. ada yang tingkat pemahaman bacaannya kurang, Mhm. kemudian ada yang tingkat pemahaman kebacaannya itu cukup dan, Iya. yang ketiga, yang terakhir ini adalah, eee, kemampuan dengan tingkat pemahaman bacaan baik. Nah, Mmm. dan saya juga, menyiapkan beberapa sumber belajar yang berbeda-beda, nanti yang, untuk yang pemahaman kurang ini, menonton video.
Mhm. Jadi, biar mereka itu bisa mencerna dengan lebih jelas tentang materi. Kebetulan materinya itu tentang fotosintesis IPAS Iya. ya. Mhm. Jadi mereka bisa melihat di video dan mendengarkannya. Nah, ini untuk yang pemahamannya kurang. Kemudian untuk yang pemahamannya cukup, mereka melihat dari infografis. Nah, mengamati infografis, tentang proses fotosintesis, alurnya seperti apa. Mhm. Dan yang untuk pemahaman baik, ini mereka, mengamati dari buku paket, membaca materi dari buku paket. Nah, permasalahan ini ada 2, Bu Is. Yang Iya pertama, iya. eee, sumber belajar yang beraneka ragam ini ternyata membuat murid saya yang, di kelompok pemahaman cukup dan baik ini, timbul kecemburuan. Jadi mereka tidak mau dibeda-bedakan. Kalau, seandainya mereka menonton video, semuanya harus menonton video. Kalau mereka mengamati infografis, semuanya harus mengamati infografis. Kalau kelompok yang satu memakai buku paket, buku siswa, semuanya harus buku siswa. Mereka tidak mau, dibeda-bedakan. Dan saya sebagai guru kan tidak mungkin memberikan mereka itu, label, "Loh, kamu memakai video karena kamu ini kurang bisa memahami." Kan tidak mungkin, karena kita tidak boleh melabeli murid seperti Iya itu. iya. Mhm. Nah, Betul sekali. tetapi, iya, yang kedua ini, terjadi ketika, sedang mengerjakan LK kelompok. Nah Iya. nah, jumlah murid saya itu kebetulan ada 25 siswa, eee, Mhm. saya bagi menjadi 4 kelompok, di mana kelompok yang pertama ini dengan pemahaman kurang, kelompok yang kedua dengan pemahaman cukup, dan kelompok 3, 4 ini dengan pemahaman baik. Mmm. Iya iya. Dari kelompok yang berpemahaman baik ini ada salah satu, kelompok ini yang bertengkar ketika mengerjakan LK. Yang bertengkar bukan hanya 2 orang, tapi hampir semua anggota kelompoknya bertengkar. Setelah saya telusuri, saya tanya, ternyata mereka ini rebutan Bu It Iya mengerjakan. iya. Mungkin karena, pemahaman mereka baik, mereka merasa pinter, egonya tinggi, tidak percaya dengan temannya, sama-sama ingin mengerjakan semua, tidak mau dibagi mengerjakannya. Jadi, seperti itu. Padahal, saya ingin ketika, di pengalaman saya yang tahun-tahun sebelumnya, ketika Mhm. saya mempraktekkan pembelajaran diferensiasi, murid-murid saya itu seneng kalau kerja kelompok. Mereka itu, seperti, "Ah, enak ini, mudah, kita ringan tugasnya, kita gotong royong, kita kerja bareng." Nah, saya tadinya berekspektasi seperti itu, murid saya ini bisa rukun, bekerja sama dengan baik. Eee, Iya iya iya, Bu Indah. Saya bisa membayangkan, Bu Indah, bagaimana repotnya Bu Indah. Tapi kalau saya lihat itu sebenarnya sudah sangat bagus ya, Bu. Jenengan membuat apa, memetakan anak-anak berdasarkan kemampuannya, itu usaha diferensiasi yang bagus. Tapi kalau dilihat dari ceritanya, saya sendiri merasakan kayaknya payah gitu. Bu Indah kalau menghadapi seperti itu bagaimana Bu perasaannya, Bu? ah, ini saya, pertama saya agak terkejut, saya agak syok Iya, juga karena murid saya iya. ini yang, eee, tahun ini ya Bu Is, memang Mhm. berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya. Dari 25 siswa ini, hanya 6 siswa yang perempuan. Jadi Mhm. 19 itu laki-laki semua, Oh, waduh. dan Dan aktif-aktif ya, mereka Bu? itu iya aktif sekali. Nah, jadi ya, ini, pada awalnya saya mengira kalau permasalahan yang muncul ketika saya melakukan pembelajaran diferensiasi ini adalah, apa, pada kelompok yang dengan pemahaman bacaan kurang. Saya akan, sudah, eee, feeling gitu loh, Bu, mungkin Iya. aduh, apakah kelompok yang satu ini bisa menyelesaikan tugasnya dengan, tepat waktu. Ini yang saya pertama, menjadi permasalahan. Ternyata permasalahannya, berbeda lagi dengan yang saya alami ketika melaksanakan pembelajaran tersebut.
Hmm. Jadi itu usaha yang sudah Bu Winda lakukan juga nggih? Ibu Iya. Winda sudah berusaha seperti itu. Kayaknya nih Bu, kayaknya memang setiap anak kan berbeda ya. Mungkin Ibu dulu seperti itu, yang di tahun sebelumnya bisa mudas, tahun sekarang anak yang kita hadapi karakternya berbeda. Winda sudah sejauh ini sudah melakukan apa, Bu? Kan sekarang sudah beberapa bulan nggih bersama anak-anak, otomatis sedikit banyak sudah tahu karakter anak-anak. Sejauh ini untuk mengantisipasi itu, apa yang sudah Bu Winda lakukan, Bu? Ini, dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Mhm, yang sudah saya lakukan itu yang pertama ya itu tadi, mhm, memetakan kebutuhan belajar murid iya, berdasarkan, pemahaman, tingkat pemahaman murid terhadap bacaan. Ya, kemudian saya juga, menyiapkan sumber belajar yang bervariasi. Nah, mhm, ya, ada laptop, ada infografis dan juga, eee, buku siswa. Kemudian, saya juga, membuat LK kelompok, ya, di mana LK ini, setiap kelompok berbeda-beda. Untuk kelompok yang pemahaman kurang, LK-nya itu, paling sederhana. Untuk yang pemahaman cukup, ya LK-nya ini, ya, lebih satu tingkat di atas yang sederhana itu tadi. Untuk yang, pemahaman sudah baik, nah ini LK-nya, agak lebih kompleks lagi. Nah, jadi itu. Kemudian saya juga membuat, asesmen asesmen dengan tier assessment, yaitu, asesmen berjenjang, sesuai iya, tadi dengan pemetaan yang sudah saya lakukan, eee, pada murid saya. Dan juga tidak lupa saya selalu menyelipkan ice breaking gitu, iya. supaya anak-anak itu, tidak jenuh, supaya anak-anak itu bisa kembali fokus dan bersemangat. Iya. Wah, luar biasa sih sebenarnya kalau saya lihat ya, Bu. Bu sudah sekuat tenaga melakukan upaya agar pelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin ada lagi, Bu? Itu nggih? Ya saya kira untuk upaya dasar yang saya lakukan itu, eee, mungkin hanya itu saja, Bu, Gini ya, Bu, dari cerita Bunda tadi nggih, ini yang saya tangkap seperti ini. Sebenarnya permasalahannya sepertinya di kelompok yang tadi, kelompok anak yang apa namanya, kemampuan lebih ya, karena Bu Indah Iya, mengelompokkan berdasarkan mempunyai kemampuan tadi. ya, Nah, mereka belum bisa mengendalikan ego mereka masing-masing. Intinya di situ kalau saya apa namanya, saya baca tadi, nggih, benar seperti itu nggih Bu Indah? betul betul sekali, Bu. Nggih. Mari kita coba bareng-bareng nggih. Eee, dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi ya, inti permasalahannya di situ, Ibu Winda punya rencana apa kira-kira, Ibu? Kan intinya di situ tadi, ego Ya mereka yang belum bisa terkendalikan seperti itu, karena merasa ya paling pinter, saya mampu, tidak apa, tidak rela kalau temannya yang mengerjakan, seperti itu. ya, Iya, rencana saya, Bu, ini kan karena nanti ketika pendampingan keempat ya, iya, kita akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi lagi, praktik. Ya, iya, rencana saya akan menyelipkan teknik stop itu mhm, untuk, mengantisipasi, eee murid saya yang di kelompok kemampuan baik ini bertengkar. Jadi, iya, secara otodidak saya pernah mempraktekkan, tapi iya, bukan pada pembelajaran diferensiasi mhm, ya, pada, pembelajaran yang lain. Nah, ternyata, sedikit banyak ada dampak yang positif, yang saya rasakan untuk, menjadikan teknik TOP ini sebagai penengah, menurunkan ego. Wah. Mungkin seperti itu. Jadi, kemudian saya juga, eee, ap eee, akan mencoba untuk berkolaborasi, Bu, ya, iya, meminta meminta saran,
Mhm. Mungkin saya bisa sharing dengan rekan sejawat saya yang ada di sekolah untuk, mengobservasi saya. Saya akan meminta bantuan, eee, di jam mereka tidak mempunyai tanggung jawab mengajar di kelas. Mungkin waktu mereka, eee, muridnya sedang pelajaran olahraga atau sedang pelajaran agama, saya akan meminta bantuan rekan sejawat untuk mengobservasi pembelajaran yang saya lakukan. Jadi dari situ saya berharap rekan sejawat saya ini bisa memberikan masukan, apa kelebihan dan kekurangan kelemahan saya dalam melakukan pembelajaran ini. Jadi, ke depannya pembelajaran yang saya lakukan ini bisa lebih baik lagi, gitu Bu Is. Nggih. Wah, bagus Bu Indah. Terkait dengan kelompok tadi Bu, pembagian kelompok mungkin punya rencana lain Bu Indah, Nah, pembentukan kelompok untuk tadi? membagi kelompok ya, tadi Mhm. kelompoknya memang saya bagi berdasarkan tingkat pemahaman Iya. siswa, ya karena Mhm. memang murid saya ini, eee, rata-rata memang, tidak bisa kita melakukan pembelajaran klasikal seperti dulu ya Bu Is ya. Iya. Jadi, itu mungkin saya akan mencoba, memetakan memetakan kebutuhan belajar murid, eee eee, dari gaya belajarnya. Mungkin ada yang Iya. visual, auditori, dan kinestetik. Saya mungkin akan mencoba itu. Atau mungkin di pelajaran matematika saya akan mencoba memetakan kemampuan belajar murid saya ini dari, kecepatan berhitungnya. Dari apakah mungkin ada yang bisa melakukan penjumlahan, tapi belum tentu hafal perkalian, seperti itu Bu Is, ya. Atau mungkin bisa melakukan perkalian dasar 1 sampai 10, tapi ada pula yang mungkin belum hafal, atau mungkin ada yang bahkan bisa perkalian bilangan kuadrat. Nah, jadi mungkin saya akan memetakan dari situ. Oh, baik Bu. Ya, rencana yang bagus, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik nggih. Dan dalam mewujudkan rencana tersebut, Amin. kira-kira apa yang Ibu Indah butuhkan gitu? Dan siapa yang bisa membantu Bu Indah untuk merealisasikan rencana Ibu? Untuk merealisasikan rencana yang saya angan-angankan ini ya, Mhm. saya mungkin akan berkolaborasi, yang jelas mungkin saya akan mencari referensi. Iya, Referensi iya. baik dari internet tentang, modul-modul ajar berdiferensiasi Mhm. yang mengimplementasikan PSE, karena saya tadi akan menyelipkan teknik stop itu. Iya, Kemudian iya. saya juga akan mencari referensi sumber-sumber belajar yang, mungkin bisa menarik minat mereka, ya. Eee, jadi kemudian saya juga akan, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mendapatkan masukan, untuk mendapatkan juga, motivasi-motivasi positif yang akan membantu saya dalam melaksanakan pembelajaran berikutnya. Baik Bu, eee, luar biasa sekali. Semoga ini ya, apa yang sudah menjadi komitmen dari Bu Indah bisa berjalan dengan lancar dan terjadi peningkatan pembelajaran dan yang utama tadi, ego anak-anak bisa terkendalikan seperti itu ya Bu. Mmm, Amin, ya rabbal alamin. oke. Bu Indah, ini nggih, Oke. bagaimana perasaan Bu Indah setelah kita ngobrol-ngobrol seperti ini? Ini rasanya seperti tadi itu berat Bu Is, setelah Nah, saya bercerita panjang lebar kepada Bu Is, sepertinya tiba-tiba perasaan saya itu jadi enteng Bu Is, seperti beban yang ah. sudah saya buang jauh-jauh. Ya, ya, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan, solusi ini yang sudah Ibu sampaikan sendiri nanti bisa anu ya, berdampak baik bagi pembelajaran Bunda di kelas. Adakah hal lain yang ingin ditambahkan Bu Indah? Alhamdulillah Bu Is, sudah cukup. Terima kasih banyak atas waktunya dan mohon maaf bila saya mengganggu aktivitas Bu Is, Oke. sore hari ini. Sama-sama Bu, alhamdulillah juga saya free, saya juga senang kita bisa ngobrol bareng seperti ini. Nggih, lha mboten wonten, nganu nggih Bu, saya tutup nggih. Assalamualaikum.
Nggih, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.